Episode 13 dari Big Mouth dimulai dengan keras, secara harfiah, saat restoran Noh Park meledak bersamanya di dalamnya. Di kantor Ketua Kang, pria megah itu menonton laporan berita tentang ledakan itu dan kematian tikus besar. Wali kota Choi tiba dan mengatakan bahwa Park Chang-ho selamat, tetapi Kang mengatakan kepadanya untuk tidak membuat tangannya lebih kotor dari yang diperlukan karena dia akan melangkah lebih jauh dalam karir politiknya. Dalam perjalanan pulang, tangan kanannya bertanya kepada wali kota Choi apa yang akan dia lakukan. Dia menyindir bahwa dia tidak bisa membiarkan Chang-ho hidup. Mereka mencapai sebuah bar, di mana pria Choi masuk dan meminta seseorang dengan nama unggas air. Dia memasuki sebuah ruangan di mana seorang pria berbaring di tempat tidur dan menyuruhnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Chang-ho duduk di dekat mayat Noh Park yang tertutup dan ingat bagaimana pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia bisa gagal tetapi dia tidak boleh menyerah. Ketika dia sampai di restoran Park yang diledakkan, dia diserang oleh waterfall. Jerry tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dia memberitahu Chang-ho bahwa tugasnya adalah melindungi Chang-ho dan Mi-ho. Dia juga telah mengirim beberapa orang ke Mi-ho dan ayahnya. Mereka mengantar keduanya ke hotel mewah, di mana mereka akan aman. Chang-ho bertanya kepada Jerry yang meminta Big Mouth untuk menyelamatkannya dan Jerry mengatakan hanya satu dari 3 besar yang bisa melakukannya. Dia membawa Chang-ho ke sebuah gereja tempat pemakaman Big Mouth berlangsung dan anggota inti organisasi duduk, termasuk Park Yun-gap. Tiba-tiba, video Noh Park diputar di depan semua orang. Di dalamnya, ia menyatakan bahwa dalam kasus kematiannya ia akan digantikan oleh Park Chang-ho. Saat Yun-gap dan Chang-ho berdebat tentang video tersebut, seseorang dengan keras mengklaim sebagai orang yang merekamnya. Orang itu tidak lain adalah teman pengacara Chang-ho, Sun Tae. Dia bertanya kepada Chang-ho apakah dia akan menerima posisi pemimpin atau tidak. Wali kota Choi menerima kabar bahwa pembunuh bayarannya ditemukan di restoran Noh Park setelah tampaknya bunuh diri. Sekarang sendirian di gereja, Sun Tae dan Chang-ho berbicara. Chang-ho merasa dikhianati tetapi Sun Tae mengatakan dia melakukan segalanya karena dia ingin menyelamatkan temannya. Chang-ho mengklaim bahwa bahkan menunjuknya sebagai tikus besar adalah jebakan. Jika dia mengatakan tidak, dia akan terbunuh. Sun Tae menyuruhnya untuk berpikir dan memberitahu dia keesokan harinya. Kembali ke hotel, Chang-ho bertanya kepada Mi-ho dan ayahnya apakah mereka masih harus mengejar permintaan Big Mouth atau tidak. Ayahnya mengatakan tidak tetapi Mi-ho mengatakan mereka harus melakukannya, demi para korban. Chang-ho setuju. Keesokan paginya, Chang-ho memberitahu Sun Tae bahwa dia akan menegakkan keadilan yang diinginkan Noh Park dan akan pergi setelah itu. Sun Tae kemudian memberitahunya tentang putri Park, Noh Soo-jin. Dia adalah seorang reporter yang memeriksa NK Chemicals ketika dia hilang. Tubuhnya ditemukan 3 tahun kemudian dengan buku catatan yang bertuliskan, Seo Jae-yang, dan kertas. Beginilah cara Seo Jae-yang diinterogasi dan akhirnya dibunuh. Organisasi Big Mouth kemudian mempekerjakan Peter Hong untuk menemukan gadis itu tetapi sebaliknya, dia melarikan diri dengan uang yang dia masuki, 100 miliar won tidak ditemukan bahkan setelah dia terbunuh. Sun Tae bahkan menjelaskan bahwa mereka memiliki bug di ponsel Gong Ji-hoon yang merupakan cara mereka mengubur 1 batang emas untuk dia temukan ketika Chang-ho berada di rumah sakit jiwa. Chang-ho menyuruhnya untuk mengirimkan perintah kepada semua karyawan untuk melihat ke Ketua Kang dan Forum NR. Jerry menyajikan informasi tentang anggota Forum NR kepada Chang-ho dan keluarganya. Mi-ho menunjukkan bahwa jumlah kasus kanker di kota telah meningkat pesat dan itu bisa ada hubungannya dengan NK Chemicals. Dia ingat pipa-pipa di lokasi bawah tanah tempat para tahanan dikirim untuk bekerja. Ayahnya mengatakan bahwa dia memeriksanya dan itu milik peternakan ikan yang membutuhkan air bawah tanah dan tampaknya tidak terhubung ke NK Chemicals. Di rumah sakit, Jo-hee melihat laporan tentang limbah kimia beracun. Pada makan malam dengan Ketua Kang, dia memprotes dukungannya terhadap NF9 dan mengatakan itu berbahaya. Mereka berdebat dan lelaki tua itu pergi. Wali kota Choi kemudian mengakui pembunuhan Seo Jae-yang kepadanya. Dia mengungkapkan bahwa ketika dia menikahinya, dia setuju untuk melakukan apapun yang diinginkan Ketua Kang. Keesokan harinya di rumah sakit, Jo-hee menginstruksikan kepala perawat untuk menghancurkan laboratorium rahasia. Mereka melakukannya dan berita itu sampai ke Mi-ho juga. Ketika Ketua Kang meminta penjelasan,
Jo-hee mengatakan itu berbahaya baginya dan dia akan membangun yang lebih baik di tempatnya. Sebagai bantuan, dia meminta saham lelaki tua itu di perusahaan Ji-hoon. Ketua Kang setuju. Ketika wali kota sedang mandi setelah sesi berenang, dia diserang oleh pembunuh dan melawan mereka, meskipun terluka dalam prosesnya. Sementara itu, ketua yang telah dibebaskan dari penjara dan Chang Ho memberinya sebuah restoran untuk dijalankan, karena dia telah menjanjikannya gaya hidup mewah. Dia kemudian mengetahui bahwa Yun Gap menyerang wali kota Choi. Sun Tae mengingatkan Chang Ho bahwa dia perlu diterima sebagai pemimpin atau organisasi akan berantakan. Sun Tae dan Jerry bertemu Yun Gap, yang mengatakan dia berdiri melawan pria yang membunuh bosnya. Mereka menjatuhkannya, mengikatnya di dalam mobil dan hampir meledakkannya tetapi berhenti ketika Chang Ho menelepon mereka. Yun Gap diseret di depan Chang Ho yang memarahinya karena merusak rencananya. Chang Ho mengatakan dia telah merencanakan balas dendam yang lambat, setelah itu dia akan pergi. Saat melakukan penelitian tentang NK Chemical dan zat NF9, Mi-ho menemukan artikel berita tentang Cho Hae-soo, seorang kepala departemen di perusahaan yang bunuh diri. Dia mengetahui bahwa putranya memiliki pabrik pewarna dan dimasukkan ke dalam penjara karena membuang limbah beracun, di mana dia meninggal. Cucu Hae-soo tenggelam di sungai. Satu-satunya kerabat yang masih hidup adalah saudara iparnya. Mi-ho pergi mengunjunginya di panti jompo. Sementara lelaki tua itu tidak koheren, dia melihatnya memegang foto dua anak laki-laki. Dia menangis untuk cucunya yang meninggal di sungai. Seorang cucu bernama Do-ha. Ketika ayah Mi-ho memberitahunya bahwa wali yang terdaftar di lelaki tua itu adalah wali kota, dia akhirnya menghubungkan titik-titik itu. Sementara itu, wali kota mengumumkan kepada pers bahwa ia akan mencalonkan diri untuk majelis nasional. Saat Ji-hoon putus asa karena pengaruhnya yang berkurang, dia mendapat telepon dari Chang Ho, mengundangnya untuk menghadiri konferensi pers. Pada konferensi tersebut, Chang Ho menyatakan bahwa wali kota Choi memiliki koneksi dengan organisasi korup sehingga Chang Ho akan mencalonkan diri sebagai wali kota untuk menggantikannya. Kemudian, dia berbicara dengan Ji-hoon dan menyuruhnya untuk membantunya menjadi wali kota, karena siapapun yang didukung forum NR akhirnya terpilih. Sebagai imbalannya, Chang Ho akan membantunya menjadi sekuat ketua Kang. Mereka setuju bahwa setiap orang menggunakan yang lain untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Chang Ho menyuruhnya untuk mengatur pertemuan dengan ketua Kang. Choi Do-ha sedang berbicara dengan ketua Kang ketika Ji-hoon dan Chang Ho tiba. Orang tua itu setuju untuk melihat mereka. Mereka masuk dan menunggu seperti yang ditulis ketua Kang di selembar kertas. Kutipan itu berbunyi, naik sayap dan potong air. Episode berakhir saat Chang Ho memperkenalkan dirinya.